Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatuhu wassalamuhu ala nabiyil karim Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Para jamaah kang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita bika lan kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng rasa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika taksih paring rahmat nikmat hidayah so inayah pun dumateng kula panjenengan saengga dalu punika taksih saged bermuwajahah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Mugi-mugi kanthi raos syukur kula panjenengan Allah tansah nambahi nikmatipun dumateng kula panjenengan sedaya insyaallah. Shalawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha keluarga, kerabat, para sahabat lan tiyang-tiyang ing derek lampahipun ngantos benjing dumugi dinten kiamat insyaallah. Kula panjenengan mugi-mugi termasuk ingkang pikantuk syafaat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mboten kesupen monggo kanthi wawasan suratul Fatihah, kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah, kula panjenengan sedaya nyuwun dumateng Allah mugi-mugi barokah wonten ing majelis kula panjenengan lan ugi wonten ing pagesangan kula panjenengan, kula saha panjenengan saha keluarga ingkang wonten ing dalem. Mugi-mugi tansah pikantuk barokahipun Allah kanthi wawasan Fatihah menika. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi majelis kula panjenengan dalu punika tansah beto barokah insyaallah. Para jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalu menika kita lajengaken bahasan bab fikih Islam wa adillatuh jilid kalih, jilid kedua, bab tentang salat nggih, salat wajib, salat sunnah, zikir setelah salat, kunut dalam salat, salat jamaah, salat jamak dan qashar. Niki satu jilid niki khusus bab salat. Lan kalau wingi kepengker nggih men 3 minggu yang lalu kita sudah sampai kepada bab tentang adab-adab atau sunnah-sunnah dalam salat. Malam hari ini saya bacakan lagi sekilas ringkasan nggih. Bab sunnah atau adab-adab dalam salat ini menurut madhab Syafi'iyah, menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Sunnah ya, menurut Syafi'iyah ada 2 macam, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat ya. Sunnah ab'ad telah kita tuturkan di depan, kemarin kita bahas ya, sampai 20 termasuk di dalamnya ada sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat jumlahnya ada 40. Nah, ada 40 dan ini 40 itu ada di dalam bab ini. Kita bacakan agak ringkas ya, karena memang ringkasan karena kemarin sudah kita bahas. Jadi menurut madhab Asy-Syafi'i atau madhab Syafi'iyah, sunnah dalam sholat itu yang pertama adalah mengangkat kedua tangan setinggi kedua bahu dalam takbiratul ihram, takbir ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Dalilnya
kemarin sudah kita bahas, jadi tidak saya bacakan. Yang kedua, memiringkan ujung-ujung jari ke arah kiblat sambil merenggangkannya. Ada saya kira-kira begini, tangannya. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menempatkannya di pertengahan antara dada dan pusar, karena mengikuti hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Jadi untuk Imam Syafi'i itu tangan kanan di atas tangan kiri antara dada dan pusar, di tengah-tengah itu. Kemudian yang keempat, membaca doa iftitah. Yang kelima, membaca ta'awud dalam sholat fardu maupun sunnah. Doa iftitahnya ada seperti yang kita baca, ya, kabira walhamdulillah, dan sampai dengan inni wajjahtu wajhiyya dan seterusnya. Yang keenam, membaca keras pada tempatnya dan membaca pelan pada tempatnya sesuai hadis riwayat Bukhari dan Muslim 6 dan 7. Jadi membaca keras itu Al-Fatihah maupun surat di sholat-sholat jahar, dan membaca pelan di sholat yang sir. Sholat jahar itu maghrib, isya, subuh. Sholat sir itu duhur dan asar. Yang kedelapan, sunnah atau adab dalam sholat itu adalah mengucapkan amin setelah selesai bacaan surah Fatihah. Nah, ketika sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, aminnya ini dibaca keras, keras. Amin, itu sunnah. Kemudian juga pada doa kunut, baik kunut subuh maupun kunut witir dan kunut nazilah, itu aminnya diperdengarkan. 9. Membaca surah setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama bagi imam dan selainnya kecuali makmum dalam sholat jahriyah. Jadi imam atau yang sholat sendirian itu di 2 rakaat pertama itu membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Kalau imam sedang membaca surah, makmumnya mendengarkan. Disunahkan untuk memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dari rakaat kedua, dan juga disunahkan berurutan dalam 2 surah yang dibaca dalam 2 rakaat pertama sesuai dengan urutan mushaf. Jadi membacanya urut sesuai mushaf, mboten bareng napa Pak? Sungsang, ya, dimakruhkan membaca dengan sungsang. Jadi itu sunnah membaca surah setelah Al-Fatihah. Yang ke-10, membaca takbir tiap kali hendak rukuk dan bangkit dari selain rukuk, kecuali takbiratul ihram karena hukumnya fardu. Ke-11, meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lutut saat posisi rukuk sambil merenggangkan jari-jari. Jadi pas rukuk itu tangannya di atas lutut, bukan di paha, juga bukan di betis, bukan di betis, tapi di lutut. Yang ke-12, membaca tasbih sebanyak 3 kali dalam rukuk. Tasbihnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Itu 3 kali sunnahnya. Sekali boleh, tapi kalau sempurnanya itu 3 kali. Kemudian ke-13, mengucapkan kalimat tasmi'. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Makmum ketika bacaan tasmi' itu mengucapkannya Rabbana walakal hamdu, tidak ikut sami Allahu liman hamidah. Ini bagi imam atau sholat sendirian.
Yang ke-14, ketika hendak sujud maka diletakkan ke lantai terlebih dahulu adalah kedua lutut. Jadi lututnya turun lebih dulu menurut Asy-Syafi'iyah, kemudian kedua tangan dan disusul dahi dan hidung. Ya, dahi dan hidung ini bersamaan. Ya. Kemudian membaca tasbih dalam sujud sebanyak 3 kali. Bacaannya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang ke-16, meletakkan kedua tangan di hadapan kedua bahu dalam sujud dengan jari-jari merapat menghadap kiblat. Jadi tangannya ini kurang lebih di depan bahu kita begini. Tidak jauh, tidak juga di belakang. Jadi tidak boleh kita sujud tangannya di bawah perut, tapi sunnahnya di depan bahu. Selain juga untuk menopang berat badan, karena kalau tangannya di bawah perut atau dekat dengan pinggul itu sininya nahannya terlalu berat. Nah, yang jauh ini Pak jungkel, jungkelnya kenemenan. Nah, itu jadi supaya juga ditahan, sehingga ketika kita bangun itu lebih ringan. Kemudian membaca tasbih sudah, meletakkan kedua tangan sudah. Yang ke-17, bagi laki-laki dalam sujud dan rukuk untuk menjauhkan kedua lengannya dari kedua sisi lambung. Jadi tangannya dibuka, bukan ditempelkan, dibuka. Adapun bagi wanita maka posisinya kebalikan posisi laki-laki, yaitu dirapatkan, ditempelkan ke badan. Yang ke-18, setiap sholat baik lelaki maupun wanita disunahkan untuk menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Jadi jari-jari kaki itu menghadapnya lurus, bukan seperti baris berbaris. Bersanggi baris berbaris itu kan yang kencetnya ditumpukkan begini, kakinya dibuka, tapi ini lurus seperti ini. Ke-19, disunahkan untuk berdoa dalam posisi duduk antara dua sujud. Nah, ini disunahkan berdoa. Doanya yang seperti yang kita baca, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, ada 8 permintaan. Kemudian sunnah yang ke-20 atau adab yang ke-20 adalah duduk iftirash, dalam duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal. Duduk iftirash itu kaki kiri diduduki, kaki kanannya jinjit tegak. Yang ke-21, duduk istirahat dengan posisi iftirash seperti setelah sujud kedua. Duduk istirahat ini lamanya selama kadar tumak ninah dalam sholat. Bahkan ada dimakruhkan duduk istirahat ini terlalu lama. Jadi sama dengan duduk di antara dua sujud. Istirahatnya suwi, itu malah tidak boleh. Tapi sekedar tumak ninah. Jadi bangun, diam sejenak, langsung berdiri. Itu namanya duduk istirahat. Yang ke-22, menopangkan kedua tangan ke lantai ketika hendak bangkit dari duduk atau dari sujud. Jadi kalau mau bangkit itu tangannya ditopangkan ke lantai supaya lebih mudah. Tapi kalau misalnya kulina itu sudah terbiasa, itu ya langsung berdiri biasanya kalau habis sujud istirahat langsung berdiri. Tapi sebenarnya ada sunnah atau adab untuk menopangkan di atas lantai, ya, supaya lebih mudah kita mengangkat badan. Kemudian mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Jadi kalau Allahu Akbar setelah tasyahud awal atau masuk ke rakaat ketiga, itu sunnahnya mengangkat tangan. Tapi kalau bangkit dari sujud rakaat pertama itu tidak mengangkat tangan, tapi langsung sedekap atau sedakep. Kemudian yang ke-24, duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Nah, ini duduk tawarruk ini juga kadang agak susah, perlu dilatih. Duduk tawarruk itu hampir sama dengan iftirash, tapi kaki kirinya dimasukkan di bawah kaki kanan.
Terus pinggulnya sisi sebelah kiri ditaruh di lantai. Ya, jadi kaki kirinya masuk di bawah kaki kanan, kaki kanannya jinjit, jerijinya atau jari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Ini duduk tawaruk. Pak, pun mboten saged ditekuk. Nah, ini yang penting kuncinya adalah jangan sampai ketika kita sujud atau ketika kita duduk itu kaki kita angkat. Jangan. Jadi ketika sujud meskipun tidak bisa nekuk ke arah kiblat, jarinya, kakinya jangan diangkat ngambang. Jadi itu tidak boleh. Tapi mbuh piye bentuk ini nempel ke lantai. Sebisa mungkin jinjit ditekuk menghadap ke arah kiblat. Ya. Kalau usia-usia seperti kita ini biasanya pun suku ini rada ditekuk ya kadang ora patek gelem. Nggih. Loro. Nggih, jadi seperti itu. Kemudian yang ke-25 meletakkan kedua tangan pada kedua paha dengan menggenggam jari-jari tangan kanan kecuali jari telunjuk yang akan digunakan sebagai isyarat ketika mengucapkan. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu mengucapkan asyhadu alla illallah, asyhadu alla ilaha illallah, itu baru diangkat. Tapi di beberapa ayat yang lain banyak. Kalau saya niku golek gampange. Wonge rada ndablek nggih, golek gampang. Wis pokoke awal mun diangkat wis insyaallah sing madhab sing mana saja dapat gitu ya. Wis langsung sejak awal kita angkat. Niku golek gampange. Ya, jadi tangan kanannya menggenggam, tangan kirinya rapat di atas paha. Kemudian ke-26, pandangan mata tidak melampaui jari telunjuk. Jadi kalau kita duting bahasa Jawa niku Pak, ketika tahiyat pandangan matanya itu tidak boleh kemana-mana, tapi menghadap ke tempat sujud atau ke depan jari kita. Tidak boleh kemudian melihat ke depan, ke atas, apalagi di depannya kaosnya ada tulisan-tulisan unik gitu. Terus diwaos. Tidak boleh. Makanya salah satu nanti yang dimakruhkan itu adalah memakai baju. Ya, ketika sholat itu makruh memakai baju yang bergambar manusia atau hewan, atau yang bertuliskan tulisan-tulisan yang kadang menarik perhatian. Ya. Jadi itu dihindari, makruh. Ya baju atau kaos pokoknya ada gambari, ya, itu dimakruhkan. Jadi pandangan matanya ke arah telunjuk. Kemudian memohon perlindungan dari siksa neraka setelah selesai membaca tasyahud akhir. Jadi intinya berdoa kepada Allah setelah tasyahud akhir. Doa yang dianjurkan, ini doa yang luar biasa. Kalau tidak bisa, ini doanya ada yang panjang, tapi pendeknya itu doa ini luar biasa. Saya bacakan yang pendek. Doanya adalah Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak berbuat aniaya terhadap diriku sendiri dan tidak ada yang mampu mengampuninya kecuali Engkau. Karenanya ampunilah segala kesalahan dan dosaku dari sisimu dan anugerahilah kasih sayangmu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mbon apa Pak doane? Mbon Pak, nembe mawon wau langsung hafal. Nggih. Cuma biasanya ini nek salat jamaah terus juarang tiwas engko makmum imamnya maca apa suwi men. Iya, jadi ini di salat sendirian atau salat-salat sunnah dibaca. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim.
Itu doa ini dihafalkan, mboten dawa, tapi ini doa yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Kemudian sunnah atau adab juga adalah mengucapkan salam kedua. Jadi salam pertama itu wajib, salam kedua itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kedua sembilannya disertai dengan niat keluar dari sholat ketika kita salam yang pertama. Nah, itu ada di dalamnya. Yang ke-30, menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan salam. Bagi makmum, salamnya diucapkan setelah salamnya imam. Jadi imam selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum baru ikut salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh barengi. Apalagi napa Pak? Ndisi, itu larangan dalam salat jamaah. Satu-satunya yang boleh bahkan dianjurkan barengi imam, satu-satunya yang boleh dan bahkan dianjurkan barengi imam, napa Pak? Takbiratul ihram. Takbir pertama itu boleh dan dianjurkan bersama dengan imam. Tapi yang lainnya harus menunggu imam sempurna selesai. Nah, jadi baru kita bergerak. Itu yang ke-30. Yang ke-31, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memakai siwak ketika hendak melakukan sholat. Sekarang ini udah agak jarang ya, mboten kulino siwak. Ya setidaknya kalau kita tidak bersiwak itu ketika wudhu, bisa gosok gigi atau mungkin kita dibersihkan ketika kumur itu agak di jari-jari biar lebih bersih. Nah, intinya membersihkan itu. Yang ke-32, khusyuk dalam sholat, yaitu menghadirkan hati dan menenangkan anggota tubuh dengan perasaan bahwa ia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Karena di dalam surah Al-Mu'minun itu disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bersungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan dalam salah satu hadis disebutkan man min muslimi yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Seorang hamba muslim mana saja yang berwudu dengan sempurna kemudian mendirikan salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka wajib baginya untuk masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi khusyuk dalam salat itu termasuk menjadi sarana masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk bagian dari khusyuk ini adalah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang ke-33, itu adab dalam salat itu harus khusyuk dan tidak boleh banyak bergerak atau menggerak-gerakkan anggota tubuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang lelaki memain-mainkan janggutnya dalam sholat. Jadi kalau orang Arab itu kan rata-rata jenggotan nggih. Nah, mriki kan tidak nggih. Jadi dalam sholat itu sambil dolanan jenggot. Maka beliau bersabda, jika orang ini khusyuk, niscaya anggota tubuhnya juga akan khusyuk. Jadi kalau orang sholatnya itu gelisah, sing ngukur kuping tengen genti kiwa, terus ngulek-ngulek irung, terus ngucek meripat, nah itu namanya banyak gerak, berarti dia tidak khusyuk. Karena kalau orang khusyuk itu otomatis juga anggota tubuh lainnya juga khusyuk, diam itu.
Ya. Karena ada orang yang nek salat ngoten niku, dadose basa Jawane napa Pak? Usrek. Aneh pokoknya wis. Nah, itu menandakan tidak khusyuk nggih. Adab dan sunnah yang ke-34, mentadaburi bacaan Al-Qur'an karena dapat membantu menghasilkan khusyuk dan juga meningkatkan adab dalam salat. Allah berfirman, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci. Nah, jadi membaca Al-Quran itu diresapi bacaannya. Pak lah mboten ngerti sing diwaca imam ya, didengarkan saja nggih. Ngrungokne man insyaallah ya iso khusyuk nggih. Nggih, makanya dalam salat niku sunnahnya dalam salat itu bacaan imam itu adalah bacaan yang difahami oleh makmum. Cuman mungkin nek terus niku sing diwaca kulhu tok lah ya engko salate piye namane nggih. Makanya kadang ya wis gak apa-apa surat atau ayat yang tidak difahami ora apa-apa pokoke dirungokke. Ya, makanya misalnya kita sering mendengar orang yang berdoa di penghujung surah At-Tin nggih. Setelah surah At-Tin itu selesai dibaca, itu ada doa yang biasa diucapkan, yaitu jawaban yang ketika bacaannya adalah napa Pak? Penghujungnya surat At-Tin itu terus pundi? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Itu artinya adalah terjemahnya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Yeah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka doa kita atau bacaan kita atau jawaban kita pripun Pak? Jawabannya adalah bala. Bala ini artinya apa? Iya, memang begitu artinya bala. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kurang lebih terjemahnya betul atau benar. Dan atas yang demikian itu kami menjadi saksi. Nah, jadi itu jawabannya. Hampir sama dengan jawaban ketika bacaan as-salatu khairum minan naum ketika adzan subuh. Jawabannya apa Pak? As-salatu khairum minan naum. Napa? Sadaqta wa bararta wa ana minasyahidin. Nah, itu jawabannya. As-salatu khairum minan naum sadaqta wa bararta wa ana minasyahidin. Engkau benar dan barar itu apa Pak ya? Kok kesupen kula. Wa ana minasyahidin, dan aku menjadi saksi. Nah, itu artinya ketika kita mentadaburi kemudian menghayati bacaan, itu kita akan menemukan ketika misalnya membaca surah atau ayat tentang surga, maka kita mohon kepada Allah untuk dimasukkan ke dalamnya. Ketika berbicara ayat tentang neraka, kita bisa jadi menangis karena takut dan berlindung kepada Allah darinya. Jadi kita menghayati apa yang kita baca. Kemudian yang ke-35, mentadaburi zikir, ya, karena dianalogikan dengan bacaan Al-Quran. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita merasakan betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang sujud. Betapa rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
betapa tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang sujud. Dan kita betul-betul memasrahkan diri kita ke hadapan Allah di saat kita sedang sujud. Makanya pernyataannya adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hanya Allah yang maha tinggi, Allah yang patut untuk kita agungkan, Allah yang patut untuk kita sembah, Allah satu-satunya zat yang kita gantungkan seluruh harapan hidup kita kepadanya, dan segala puji baginya. Nah, begitu kira-kira perasaannya ketika kita sujud. Sehingga kalau kita menghayati itu koyoke orang mungkin terus salat ki cepet sekali ya, karena memang kita rasakan. Kemudian adab atau sunnah yang ke-36, memasuki sholat dengan giat, semangat ya. Jadi bersegera. Lek Gus Bahak niku ngendikan ya, kalau kita menuju ke sholat berjamaah harus ada sedikit, walaupun hanya sedikit, bagian dari kita itu lari, menunjukkan kesungguhan kita gitu. Bersegera seperti itu. Dan menjauhkan hati dari kesibukan dunia ketika sudah memasuki sholat. Yang berikutnya adalah mengingatkan kesalahan imam dalam sholat atau sejenisnya. Jadi kalau imam keliru, baik itu dalam rakaat, dalam bacaan, sebenarnya boleh diingatkan ya. Keliru rakaat misalnya, atau salah membaca ayat, itu boleh diingatkan, atau lupa ya, kalau lupa. Harusnya kalau kita menjadi imam lupa bacaan, diam, berarti kita sedang lupa. Makmum yang di belakangnya itu boleh mengingatkan. Yang jadi masalah ketika imam lupa, makmumnya gak ono sing ngeling niblas, gak hafal surate, mau neng kabeh gitu. Akhirnya ganti surat. Ganti surat. Ganti surat lali meneh. Sing guri bengok jare Kiai sinten Pak Anwar Zaid, kul huwaili. Gak usah do-do gitu. Ben gak lali. Padahal lupa, imam lupa itu sangat-sangat manusiawi dan wajar. Orang lupa itu wis gak kena diseneni, gak kena disalahne, orang kena ditakoni apa sebabnya. Lupa. Dan itu biasa. Jadi dalam ketika kita sholat, apalagi menjadi imam, tiba-tiba lupa, itu harus biasa. Ayat yang sudah biasa dibaca ini iso hilang, belas wes. Belas. Itu namanya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tugas yang belakangnya mengingatkan. Bahasanya apa kalau makmumnya laki-laki, dengan mengucapkan subhanallah, mengingatkan. Kalau perempuan dengan tepukan tangan. Nah, kalau perempuan menjadi makmum dan mengingatkan imamnya. Jadi itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adab atau sunnah menurut madhab Syafi'iyah yang hampir semuanya insya Allah sudah kita laksanakan, nggih Pak nggih. Nggih sampeyan nggih? Mpun Pak, mosok gak tahu subhana rabbiyal azim ya pasti, subhana rabbiyal a'la mesti. Nggih. Ora tahu disi imam, mesti di belakang, nggih. Yang rawan mendahului imam itu ketika napa Pak? Sujud, nggih, sujud. Apalagi kalau nun sewu, kalau imamnya pas Mbah Yai Pak Husaini, karena beliau kadang agak lambat salat subuh, sujud agak ditunggu biar beliaunya selesai Allahu Akbar baru kita bergerak. Karena beberapa kali kula ngamati nun sewu, ketika beliau selesai Allahu Akbar itu belum sujud. Karena bergeraknya memang agak lambat, karena memang sudah yuswa nggih. Makanya ini perlu kita perhatikan. Kita yang tidak melihat, kadang sering telat nggih salat subuh. Jadi melihat.
Dari belakang itu kelihatan. Jadi beliau belum sujud, makmum karena bacaan Allahu Akbar sudah selesai, makmum barengi, makmumnya sujud duluan. Nah, ini yang perlu dihati-hati. Jadi bisa namanya mendahului imam. Jadi harus begitu selesai Allahu Akbar, baru kita juga ikut Allahu Akbar dan mulai bergerak. Ditunggu sampai sempurna. Toh kalau sholat subuh kan agak lama ruku sujudnya, sehingga kita tidak sampai mendahului imam. Ini penting. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah hal-hal yang di dalam sholat tadi, ada sunnah yang dianjurkan kepada kita. Niki pun meh isa jam ini saya. Berapa? Oh, 3 menit. Nggih. Insyaallah nanti kita bahas pekan berikutnya bab sunnah di luar sholat. Nggih. Terutama adalah adanya pembatas atau sutroh. Ini penting. Mudah-mudahan pekan depan bisa kita bahas, pekan maksudnya berikutnya. Sutroh ini karena sering terlewatkan pembatas, batas depan ketika kita sedang sholat sunnah, terutama setelah sholat wajib jamaah. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak dilewati oleh orang lain di depan kita, karena itu dilarang. Ya, maka perlu ada pembatas. Apakah itu dari kalau kita biasanya kalau bawa sajadah itu kira-kira ya itulah pembatas kita. Kalau tidak, maka kita cari aling-aling, cagak atau orang yang sedang duduk, boleh kita jadikan sutra. Jadi misalnya kita sholat sunnahnya lebih dulu, kita lihat depan kita, Pak Iki biasanya sampai bardungo. Nah, itu tidak apa-apa kita jadikan sutra di depan kita biar tidak dilewati. Nggih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi menjadi tambahan bagi kita semuanya dan dinilai, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ikhtiar kita untuk taqarrub kepadanya dan menjadi sebab dimudahkannya kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.